你再不说我就…… Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan tentang donghua yang berjudul Killer 7. Donghua ini merupakan kisah dari seorang bocah yang kehilangan ingatan. Dahulu ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat cepat dan kuat. Namun semuanya berubah ketika ia kehilangan ingatan dan kehilangan semua ketangkasan sebagai seorang pembunuh bayaran. Pasti bikin penasaran kan? Apakah MC kita kali ini bisa mengembalikan ingatannya dan semua skill pembunuh bayarannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas ke alur ceritanya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya sosok Wu Liuqi yang merupakan nama dari karakter utama di donghua ini ya cuy. Walaupun penampilannya tidak meyakinkan sebagai seorang pembunuh bayaran, ia memiliki keahlian gunting terbang yang bisa menjadi senjatanya sesuai keinginannya. Saat ini, Liuqi berprofesi sebagai penjual sup usus sapi yang berjualan di depan sekolah dasar. Pada saat sedang asik berhayal, Liuqi dikagetkan oleh seorang bocah yang ingin membeli supnya. Liuqi dengan sigap menyiapkan sup pesanan bocah tersebut. Ia juga memamerkan keahlian menggunakan gunting terbang. Namun respon dari bocah pembeli supnya sangat datar dan tidak tertarik sama sekali dengan keahliannya. Ia beranggapan bahwa bagaimanapun trik sulap yang ia lakukan itu tetap saja hanyalah sebuah sup. Saat ini Liuqi ditemani oleh Dao Bao. Dao Bao meminta kepada Liuqi untuk berhenti menjadi penjual sup dan membuka bisnis pembunuh bayaran, di mana bisnis itu lebih menjanjikan dan bisa bekerja lebih fleksibel. Ia bahkan berpikiran bisa berpergian ke luar negeri jika menjadi pembunuh bayaran. Dao Bao saat ini berpikiran bahwa Liuqi ingin belajar dan mengetahui tentang masa lalunya. Ekspresi dari Liuqi langsung berubah karena Dao Bao kembali menyinggung tentang pembunuh dan masa lalunya. Target mereka saat ini adalah mengembalikan ingatan Liuqi dengan cara menggunakan teknologi dari instan. Teknologi mereka bisa membuat Liuqi mendapatkan ingatannya kembali. Ia pun menanyakan berapa biayanya kepada Dao Bao. Dengan gagah, Dao Bao menjawab 10 jutaan. Dao Bao menjelaskan kepada Liuqi tentang asal mula profesi membunuh bayaran. Akan tetapi Liuqi yang hanya memiliki keahlian gunting terbang sangat awam dalam dunia pembunuhan. Ia pun meragukan Dao Bao apakah dia bisa melakukan pembunuhan. Dao Bao yang mendengar hal itu langsung loncat ke meja tempat mereka memesan soda dan meminta Liuqi untuk membuang soda yang sedang ia pegang. Dao Bao menjelaskan bahwa Liuqi yang tidak memiliki masa lalu, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kehormatan dan merupakan kaum milenial kiri, adalah kandidat yang sangat cocok untuk menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Dao Bao juga sudah menyiapkan buku besar kursus kilat asasin. Pelajaran pertama dari buku asasin yaitu penyamaran. Dao Bao sudah melakukan penelitian dan membuahkan hasil yaitu telur penyamaran. Telur itu bisa membuat Liuqi berubah menjadi apapun yang dia pikirkan. Namun ia hanya bisa berubah bentuknya saja tanpa membuatnya memiliki kemampuan dari bentuk tersebut. Lagi-lagi respon dari Liuqi membuat Dao Bao emosi. Ia bilang kepada Dao Bao, kenapa kau tidak bekerja sebagai assassin padahal kau sudah bisa membuat telur penyamaran ini? Dao Bao pun emosi karena Liuqi tidak tahu terima kasih. Ia sudah bersusah payah dan sudah mengumpulkan 1 juta untuk menyembuhkan amnesianya. Akhirnya Liuqi mencoba telur penyamaran itu dan membuatnya berubah menjadi sosok Dao Bao berkelamin perempuan. Pelajaran kedua yaitu pembunuhan instan. Latihan mereka kali ini sangat serius dan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Latihan pada pekerjaan pembunuhan instan adalah menangkap pangsit tepat pada saat pangsit mengepung saat dimasak. Mimin baru tahu kalau pangsit yang dimasak bisa loncat-loncat. Walaupun terlihat seperti sepele, namun sepertinya Liuqi sangat kesusahan untuk mendapatkan pangsit tersebut. Lanjut ke pelajaran ketiga, melarikan diri dari TKP. Dao Bao sudah menyiapkan kecepatan super ayam Xiao Fei. Xiao Fei bukanlah ayam biasa. Ia mampu terbang dan membawa Liuqi pergi dari TKP dengan instan. Pelajaran keempat, asasin yang dingin. Percobaan pembunuhan pertama adalah seekor kucing. Liuqi nampak sangat serius dan tegang pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap kucing. Akan tetapi justru malah mukanya yang dicakar-cakar kucing. Percobaan pembunuhan pertama gagal.
lanjut ke percobaan pembunuhan kedua, yaitu membunuh ikan. Hasilnya juga sama dengan yang pertama, muka Liu Qi ditampar dengan ekor ikan tersebut. Percobaan ketiga adalah seekor cacing. Bukannya cacing yang ia potong, justru malah tangannya yang kena sampai berdarah. Emang kocak nih si Liu Qi. Walaupun pelajarannya tidak ada yang sukses, Liu Qi tetap lulus dan secara resmi menjadi assassin yang terlatih. Ada sertifikatnya segala, bukan main dah. Saat ini, Dao Bao meminta kepada Liu Qi untuk melancarkan tugas pertamanya sebagai seorang assassin. Ia harus memotong rambut mempelai perempuan yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Liu Qi menggunakan telur penyamaran dan menjadi babi guling yang dihidangkan ke meja tamu. Bukannya fokus ke tujuannya, ia malah ikut menghayati pertunjukan slide foto dari masa kecil kedua mempelai dan ikut terharu. Pada saat lampu dinyalakan, sang pembawa acara kaget melihat Liu Qi yang sedang jongkok di meja tempat pengantin duduk dan sedang memotong rambut mempelai lelaki. Ia pun tersadar dan langsung memotong rambut mempelai perempuan dengan pedenya tanpa dosa. Sontak mempelai perempuan teriak histeris. Semua orang yang ada di dalam gedung pernikahan akhirnya mengejar Liu Qi sampai keluar dari gedung dan berlari. 不好意思，剪错了。赶紧逃命啊！ Dao Bao yang sedang menunggu di luar dan mendengar keributan langsung pergi berlari untuk menyelamatkan diri. Liu Qi pun berhasil keluar dari gedung dan dikejar oleh banyak orang. Ia berlari mengejar Dao Bao. Dao Bao meminta Liu Qi untuk lari berpencar dan jangan bersama ketika sedang dalam kondisi seperti ini. Setelah berpisah, Liu Qi tidak memperhatikan jalan. Ia akhirnya menabrak robot android istana yang sedang berjalan. Ia merupakan robot dengan keahlian penyelidikan latar belakang. Liu Qi yang melihat logo pada pakaian android istana langsung menghampirinya dan mencoba untuk mencari tahu terkait cara mengembalikan ingatannya. Ia mencoba untuk mencari tahu lewat robot itu perihal instan yang bisa mengembalikan ingatan orang yang sudah hilang. Robot android istana menjelaskan bahwa sesuai ingatan yang ditanamkan kepadanya, hal itu memang dilakukan di istana. Pada saat berjalan, robot android istana melihat benda yang tergeletak di jalan. Ia bertanya kepada Liu Qi apakah ini miliknya. Dengan gagah Liu Qi menjawab, "Ya, aku selalu memilikinya meskipun aku tak mengingatnya." Robot android istana yang mengetahui itu langsung mengaktifkan tembakan di tangannya yang diarahkan kepada Liu Qi sembari berkata, "Menurut data yang ditanamkan padanya, orang yang memiliki benda tersebut harus langsung dibunuh tanpa syarat." Beruntung ia masih sempat menghindari tembakannya. Ternyata di dekat mereka ada seorang bapak-bapak petugas yang bilang, denda 500 untuk merusak properti publik. Tanpa basa-basi, android istana langsung menembakkannya sampai kosong tak tersisa. Liu Qi yang melihat hal itu langsung serius dan konsentrasi untuk memanggil gunting andalannya. Namun gunting itu tidak terlambat dan Liu Qi tetap terkena serangannya. Pada saat terjatuh, Liu Qi masih bisa mengontrol guntingnya dan membuat tangan android istana terpotong. Android istana yang masih memiliki satu tangan lagi ingin tetap melanjutkan serangannya kepada Liu Qi. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang asasin wanita yang langsung menebas leher dari android asasin istana. Namun justru itu membuat Liu Qi kesal karena robot android istana sedang berbicara dan ingin menyampaikan informasi yang ia miliki tentang Liu Qi. Ia kesal dan berkata, "Sialan, pembunuh itu bisa menunggu sampai targetnya menyelesaikan kalimatnya." Dengan nada kesalannya di dalam hati. Pembunuh itu langsung bertanya kepada Liu Qi kenapa kau memiliki token organisasi asasin. Jika ia tidak menjawab maka Liu Qi harus mati. Pada saat Liu Qi sedang terancam, robot android istana telah gagal menjalankan misi dan memulai proses penghancuran diri. Melihat itu, pembunuh langsung pergi dan Liu Qi loncat menyelamatkan token organisasi asasin yang selama ini selalu ia bawa kemana-mana. Android istana pun meledak dan Liu Qi diselamatkan oleh Xiao Fei, si ayam yang bisa terbang membawa Liu Qi. Scene berganti ke Liu Qi yang sedang dibangunkan oleh Dao Bao. Nampak juga Xiao Fei yang terluka karena menyelamatkan Liu Qi. Misi gagal dan Liu Qi hanya mendapatkan sebuah roti saja dari Dao Bao. Liu Qi yang sedang memakan roti bertanya kepada Dao Bao bagaimana cara menemukan anggota organisasi asasin. Ia menjelaskan bahwa organisasi itu sangat tertutup dan hanya mereka yang bisa menemukan Dao Bao.
Akan tetapi Dao Bao tidak bisa menemukan mereka. Ada satu cara agar ia bisa bertemu dengan organisasi itu. Ia harus bisa masuk peringkat 100 teratas dalam peringkat assassin. Ia yakin bahwa organisasi akan langsung menghubunginya. Mendengar hal itu, Liu Qi langsung memutuskan untuk menjadi assassin yang hebat dan Dao Bao menjadi manajernya. Mereka akan memulai aksinya dengan menjadi seorang penata rambut profesional. Sekarang Liu Qi ada di peringkat 17.369. Mereka akan menjadikan barbershop itu sebagai markasnya sebagai tempat penyamarannya. Keesokan harinya, Liu Qi langsung membuka barbershopnya dan menawarkan jasanya kepada nenek-nenek yang lewat di depannya. Misi kedua adalah butakan mata anjingnya. Tugas pertama datang dari pemimpin ras kucing bernama Mao Xiaomi. Ia memberikan tugas untuk membutakan mata dari pimpinan ras anjing yang merupakan mantan kekasihnya yang meninggalkannya. Mao Xiaomi bertemu dengan Liu Qi di bawah sinar rembulan yang terang. Ia datang dengan gagahnya dan memamerkan diri sebagai seorang profesional kepada Mao Xiaomi. Namun pada saat Liu Qi datang pamer, ia diminta untuk memindahkan kakinya karena ia datang dan menginjak ekor dari Mao Xiaomi. Tanpa basa-basi, Mao Xiaomi langsung memberikan foto kepada Liu Qi. Ia meminta sebelum matahari terbit di markas besar suku anjing, mata dari pemimpin ras anjing harus dikeluarkan. Scene berganti ke markas besar suku anjing. Semboyan dari ras anjing adalah orang luar akan dibunuh tanpa kata-kata. Dijaga ketat oleh dua penjaga yang tidak akan goyah diberikan cobaan apapun. Akhirnya Liu Qi dengan senjata andalannya menggunakan perubahan dan membentuk dirinya menjadi anjing. Ia pun berhasil masuk ke dalam markas ras anjing. Namun naas ia malah masuk pada saat ras anjing sedang bermain lempar target. Karena ia kena lemparan maka ia akhirnya dikerubungi oleh anjing yang ada di sana. Kali kedua ia belum bisa menghindar, namun serangan ketiga ia mampu menghindar semua serangan lemparan yang mengarah kepadanya. Hei, 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 oh, ini adalah siapa的？哎，哼，嘿，加油，你！ Ia pergi dari barisan dengan cara merangkak. Mimin bingung ini namanya apa guys. Si Liu Qi merangkak tapi posisinya terbalik. Lanjut ke ceritanya, tanpa disadari ia akhirnya sampai di depan pemimpin ras anjing bernama Wao Feng. Liu Qi langsung mengambil foto yang diberikan oleh Mao Xiaomi. Ia mengamati dan menyimpulkan bahwa benar ia adalah pemimpin ras anjing yang saat ini menjadi targetnya. Wao Feng dijaga oleh dua pengawalnya yang menggunakan tombak dan pedang. Pada saat Liu Qi mengamati foto, Wao Feng menanyakan kepadanya, "Siapa namamu? Aku tidak pernah ingat melihatmu di sini." Dengan polosnya Liu Qi menjawab, "Namaku adalah anjing Xiao Feng." Sontak Wao Feng menjawab, "Semua anjing di sini memiliki nama keluarga Wao. Bagaimana mungkin namamu Xiao Feng?" Liu Qi pun menjawab bahwa itu adalah nama samarannya. Nama aslinya adalah Wao Feng. Mendengar hal itu, Wao Feng asli langsung datang dan mencekiknya. Ia menjelaskan bahwa setiap anjing di sini tahu bahwa ia adalah satu-satunya Wao Feng di sini. Ia merasa juga bau dari Liu Qi yang sedang menyamar menjadi anjing seperti bau manusia. Salah satu penjaganya bernama Wao Sun Tzu memiliki ide untuk mengetahui cara dia adalah anjing atau bukan. Ia menyarankan untuk memakan kotoran, karena terkadang anjing memakan kotorannya. Ia minta kepada Liu Qi untuk makan kotoran untuk membuktikan dia anjing atau bukan. Wao Sun Tzu mengambil kotoran itu dan meminta Liu Qi untuk makan sembari masih hangat. Liu Qi yang melihatnya meminta kepadanya untuk makan saja dahulu. Anjir, makan tai, coy. Tanpa rasa jijik, Wao Sun Tzu langsung memakannya dan meminta Liu Qi untuk makan. Liu Qi dengan rasa jijiknya langsung mendorong dengan Wao Sun Tzu sembari berkata, "Makan semuanya." Kemudian menendangnya dan beraksi. Ia mengeluarkan pemasap andalannya untuk merubah diri menjadi manusia kembali. Liu Qi langsung melancarkan serangannya dan menusuk kacamata Wao Feng sampai rusak. Serangannya tampak berhasil, namun yang ia hancurkan adalah kacamata yang Wao Feng taruh di atas matanya. Mengetahui itu, Liu Qi langsung melancarkan serangan berikutnya namun berhasil digagalkan oleh Wao Feng. Serangan demi serangan berhasil digagalkan dengan mudah oleh Wao Feng. Di saat terakhir, Liu Qi bisa memberikan serangan dengan lidahnya yang panjang
dan mengenai Wu Feng. 你再不说我就……我想回家。 Hal itu benar-benar membuatnya marah besar. Wu Feng pun langsung mengeluarkan kekuatan sampai bajunya rusak karena ototnya yang begitu besar. Serangan suara dari Wu Feng nampaknya membuat Liu Qi kesusahan. Ia langsung menghantam Liu Qi dengan menggunakan gitarnya dan mengeluarkan jurus serangan bertubi-tubi 39 pukulan. Serangan kepada Liu Qi membuatnya membangkitkan dirinya sebagai seorang assassin profesional. Serangan-serangannya nampak membuatnya mengingat masa lalu sebagai assassin. Mata Liu Qi langsung berubah. Ia berhasil menahan serangan keras dari Wu Feng dan merusak gitarnya. Ia bahkan berhasil memotong gitarnya dengan kedua tangannya. Namun naas kekuatannya tiba-tiba hilang kembali dan ia tersadar. Kemudian Wu Feng yang sudah marah langsung menghampirinya dan mencekinya. Pada saat ia sedang dicekik, Wu Feng melihat foto yang dibawa oleh Liu Qi. Cekikannya langsung dilepaskan dan bertanya, siapa yang menyuruhmu? Liu Qi sebagai assassin profesional tetap tidak menceritakan siapa yang menyuruhnya. Namun melihat foto itu, ia bisa tahu bahwa Mao Xiaomi lah yang memintanya untuk datang. Wu Feng kemudian menceritakan masa lalunya yang hanya sebagai seekor anak anjing jalanan. Ia menceritakan masa lalunya yang indah ketika bersama dengan Mao Xiaomi. Namun kebahagiaannya langsung runtuh ketika ia mendengar bahwa ras anjing dan ras kucing tidak bisa melahirkan anak. Karena mereka adalah kedua ras yang berbeda. Mereka memiliki janji, jika Wu Feng selingkuh maka ia akan membutakan kedua matanya. Itulah kenapa Liu Qi ditugaskan dalam misi ini. Mendengar hal itu, Wu Feng pun marah dan berkata, aku tidak menyelingkuhinya. Karena Mao Xiaomi ingin memiliki anak yang banyak maka ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mao Xiaomi. Mendengar kisah tragis mereka, Liu Qi hanya bisa meminta kepada Wu Feng untuk mengatakan semua niatnya kepada Mao Xiaomi. Karena orang lain tidak akan tahu perasaanmu jika tidak ia katakan. Wu Feng pun tersadar, kemudian Liu Qi mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan pergi menggunakan senjata andalannya. Namun aslinya ia hanya merubah dirinya menjadi keramik lantai dan membaur dengan keramik lain kemudian pergi. Scene berganti ke Wu Feng yang mendatangi Mao Xiaomi sambil bernyanyi di hadapannya untuk menjelaskan semua kejadian yang sudah dialaminya dan alasan kenapa ia meninggalkannya. Hal itu membuat Mao Xiaomi menangis. Wu Feng pun akhirnya mendatanginya dan memeluknya. Namun aslinya itu bukanlah Wu Feng. Ia adalah Liu Qi yang menyamar menjadi Wu Feng. Tugas ketiga Liu Qi vs Yisan. Pada saat Liu Qi sedang berbincang dengan Mao Xiaomi dan meminta kedua pasukan dari ras anjing dan kucing untuk kembali mundur dan tidak melanjutkan peperangan. Karena keduanya sudah berdamai, Mao Xiaomi pun menyetujui permintaan itu. Pada saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba serangan datang dari Yisan. Ia langsung menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah Liu Qi namun berhasil digagalkan oleh Mao Xiaomi. Nampaknya target kali ini dari Yisan adalah pembunuh pemimpin pasukan anjing Wu Feng. Emang sial ini si Liu Qi? Liu Qi bertanya apakah ini assassin suruhan Mao Xiaomi. Ia pun menjawab, bukan. Assassin suruhan Xiaomi lebih jelek. Liu Qi menyadari jika Wu Feng memiliki banyak musuh dan berpikiran untuk pergi. Namun Mao Xiaomi memanggil pasukannya yang seketika itu juga datang siap bertarung di hadapannya. Ia berkata tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wu Feng dan akan menyelamatkannya. Pasukan Mao Xiaomi langsung menyerang Yisan, namun berhasil ia tahan. Pada saat Yisan sedang bertarung dengan pasukan ras kucing, Liu Qi pun tiba-tiba menghilang. Yisan yang mengetahui itu langsung segera menyelesaikan pertarungan dan pergi mengejar Liu Qi. Liu Qi yang sudah jauh mengira ia sudah berhasil pergi, namun ternyata Yisan berhasil mengejarnya. Liu Qi pun akhirnya menjelaskan bahwa ia bukanlah Wu Feng, dan ia adalah Liu Qi yang sedang menyamar menjadi Wu Feng.
Namun Shisan tetap menyerang Liu Qi. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Liu Qi berhasil membuat kaki Shisan sakit karena ia berubah menjadi setengah durian dari bentuknya sebagai batu yang sedang diinjak Shisan. Shisan pun semakin murka dan menyerang Liu Qi secara bertubi-tubi. Liu Qi yang sedang terpojok berhasil membuat serangan dan memotong topeng yang sedang dipakai oleh Shisan. Hal itu membuatnya sangat murka. Shisan berkata, "Sekarang Wao Feng atau bukan kamu harus mati." Liu Qi malah memperkenalkan diri sebagai assassin peringkat 17.369 dan mengajak Shisan untuk berbicara di kemudian hari. Ia langsung diserang oleh Shisan, namun ia teringat bahwa saat ini memiliki tugas yang harus dilakukan. Liu Qi mengeluarkan ayam Xiao Fei dan dilempar ke muka Shisan. Ia berhasil pergi dengan Xiao Fei, namun Shisan tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan shurikennya dan berhasil membuat Xiao Fei dan Liu Qi terjatuh. Serangan demi serangan pun akhirnya dilancarkan oleh Shisan. Namun serangan pisau rambutnya malah berhasil ditahan Liu Qi dengan menabrakkan dirinya kepada Shisan sampai mereka berciuman. Tanpa diduga ternyata Xiao Fei bisa berubah menjadi bentuk manusia yang memiliki otot besar dan kuat. Serangan kuat dari Shisan berhasil dipatahkan dan memukul mundur Shisan. Shisan menyadari kecepatan dan kekuatan Xiao Fei. Namun pada saat mereka sedang bertarung, datanglah Mao Xiaomei dengan pasukan kucingnya. Shisan pun akhirnya pergi memanggil burungnya. Liu Qi pun bertanya, melambaikan tangannya dan berteriak, "Mari kita minum teh kapan-kapan." Tugas keempat adalah bunuh pria mesum. Kali ini tugas datang dari Presiden Jiang yang merupakan pemimpin pasukan moral publik. Ia memberikan foto kepada Liu Qi dan mengira itu adalah potongan rambut yang diinginkan customernya. Tanpa basa-basi, Liu Qi langsung memotong rambut dari Presiden Jiang sesuai dengan yang ada di foto. Presiden Jiang yang sudah dipotong rambutnya langsung geram dan hanya bisa berkata, "Foto itu adalah orang yang harus kamu bunuh. Siapa yang bilang kau harus memotong rambutku?" Jika ia tidak berhasil membunuhnya, maka salon kecilnya lah yang akan dipangkas oleh Presiden Jiang. Liu Qi pun langsung memanggil Xiao Fei dan pergi dari sana. Liu Qi kemudian mengintip pergerakan dari targetnya. Ia merupakan seorang bapak-bapak yang hobi mengoleksi celana dalam. Liu Qi yang sedang mengintai tidak sengaja terjatuh namun berhasil berubah menjadi celana dalam imut. Hal tersebut sontak menarik perhatian si bapak dan mengambilnya. Si bapak pun akhirnya pulang ke rumahnya dengan bahagia. Ia memajang celana dalam kesukaannya dengan bahagia, padahal itu adalah si Liu Qi. Di dalam rumah, Liu Qi langsung melancarkan serangan dengan mengambil pisau dan terbang menuju ke si bapak. Naas, ia malah tidak sengaja kena lemparan dari si bapak yang membuang sesuatu dari dalam kotak. Pintu rumah si bapak diketuk dan ternyata Presiden Jiang datang dengan para anggota asosiasi untuk Pulau Bersih. Mereka bertujuan untuk menghilangkan si bapak cabul dari pulau ini karena perbuatannya yang tidak tercela. Namun sebelum melancarkan serangan, si bapak cabul menjelaskan alasannya mengumpulkan celana dalam hanya karena hobinya. Ia bahkan tidak pernah mencurinya dan hanya membeli dan mengambil celana dalam tanpa pemilik yang ia temukan. Perkataan si bapak tidak digubris oleh Presiden Jiang. Ia langsung melemparkan obor api yang dibawanya untuk membakar semua koleksi celana dalam yang ada di rumah itu. Melihat hal itu, Liu Qi ternyata berbalik arah dan membantu si bapak. Ia menggunakan gunting terbangnya memotong obor api yang dilemparkan dan mengencingi apinya sampai padam. Presiden Jiang menyadari bahwa Liu Qi bukan orang yang bisa dia andalkan. Karenanya Presiden Jiang memasang alat pelacak untuk mengetahui lokasi si bapak yang suka mengoleksi celana dalam dan mengeksekusinya sendiri. Kedua anggota Presiden Jiang langsung menyerang Liu Qi yang sudah membela si bapak. Serangan pertama datang kepada Liu Qi. Kecepatannya nampaknya tidak bisa diremehkan. Ia bisa mengeluarkan jurus 1000 bajang dengan kecepatannya mengelilingi Liu Qi.
Mendapatkan serangan itu, Liu Qi sampai pusing dan tidak menyadari serangan dari anggota lain yang datang menghampirinya. Ia akhirnya bisa dipukul dengan keras. Serangan demi serangan berhasil datang kepada Liu Qi. Akhirnya Liu Qi dipegangi dan tidak bisa melarikan diri. Presiden Zhang pun datang dengan menggunakan senjata tongkat portabelnya dan menghancurkan koleksi milik si bapak. Melihat hal itu, Liu Qi langsung marah dan menggunakan gunting terbangnya untuk menyerang Presiden Zhang. Ia bahkan bisa melumpuhkan kedua anggota Presiden Zhang. Perkelahian antara kedua orang itu akhirnya pecah, sangat sengit sampai menghancurkan rumah koleksi milik si bapak. Pada saat sedang terdesak karena serangan Kamehameha dari Presiden Zhang, Liu Qi mengeluarkan jurus andalannya melepaskan celana dan membuat Presiden Zhang dan anggotanya pergi sembari berteriak, "Dasar bajingan, sekarang aku harus mencuci mataku." Pertarungan pun akhirnya berakhir. Si bapak pun berterima kasih karena perkataan Liu Qi yang membelanya. Dan tugas keempat pun berakhir. Tugas kelima adalah bunuh nenek super. Target kali ini adalah si nenek yang kesehariannya berjualan. Namun jualannya sedikit unik, ia lebih bisa dikatakan merampok daripada berjualan. Kali ini ia sedang berjualan jeruk. Datanglah si abang ganteng yang mencoba jeruknya dan menanyakan harganya. Ia kaget pada saat menanyakan harganya karena sangatlah mahal. Si abang ganteng pun mengembalikan jeruknya kepada si nenek. Namun si nenek tidak kalah akal. Ia menimbang jeruk yang dimakan oleh si abang ganteng dan setara dengan 1 pon seharga 200. Melihat hal itu, si abang ganteng memprotes si nenek. Nenek yang sudah menyiapkan aksinya kemudian berdiri dan menendang jeruk dagangannya. Ia langsung jatuh dan berteriak bahwa ia sudah disakiti oleh si abang ganteng dan berteriak. Sontak orang-orang pun langsung datang dan memojoki si abang ganteng. Akhirnya mau tidak mau dia harus membayar semua jeruk itu. Ternyata aksi itu dilihat oleh Liu Qi yang sedang menyamar menjadi kardus di sana. Melihat aksinya, ia murka kepada si nenek dan akan melancarkan aksinya untuk membunuhnya. Pada saat sedang mengikuti si nenek, kehadirannya disadari olehnya dan langsung dipukul dan dilipatkan kardus itu yang merupakan Liu Qi. Liu Qi pun akhirnya dimasukkan ke dalam tas si nenek dan pergi. Kali ini si nenek pergi ke sekolah dasar untuk menjemput cucunya di sekolah. Saat sedang ingin melancarkan serangan, Liu Qi tiba-tiba diserang oleh anjing yang ingin mengambil tulang di tas si nenek. Sontak nenek dan anjing itu melakukan tarik-menarik tas. Liu Qi akhirnya kembali merubah dirinya menjadi manusia dan menendang anjing itu. Dengan muka datar si nenek menusuk lengan Liu Qi kanan dan kiri sampai darahnya keluar bagai air mancur. Liu Qi yang sudah kehilangan banyak darah mulai lemas. Ketika si nenek sedang memegangnya, ia melihat guntingnya dan langsung berkonsentrasi untuk menyerang si nenek dengan menggunakan guntingnya. Serangan itu disadari si nenek dan langsung menahan serangannya menggunakan tubuh Liu Qi. Laki-laki Liu Qi tertusuk dan keluarlah banyak darah dari tubuhnya. Ia pun merangkak dan ingin pergi dari sana, namun si nenek tidak melepaskannya dan memintanya membayar atas kerusakan yang sudah ia lakukan pada tasnya. Bel pulang pun berbunyi, si nenek langsung melepaskannya dan menghampiri cucunya yang ada di gerbang sekolah. Ia kaget karena melihat rambutnya yang botak di tengah. Ia kemudian menanyakan siapa yang sudah melakukannya kepada cucu kesayangannya. Si cucu langsung menunjuk ke arah Liu Qi. Nenek yang sangat marah akhirnya langsung mengeluarkan ultinya membuat gelombang anginnya sangat kuat. Wah, 真的是好强的气呀！ 小贺，谁欺负你？这个小屁孩竟然是老太婆的孙子。 Liu Qi yang melihat hal itu akhirnya tersadar bahwa orang yang memberinya tugas untuk membunuh si nenek adalah anaknya sendiri. Membuatnya merasa sangat janggal karena tidak masuk akal seorang anak ingin membunuh ibunya. Ia memikirkan apakah motif dari anaknya yang tega ingin membunuh ibunya. Di tengah lamunannya, si nenek sudah siap untuk menyerang dan melepas pakaiannya dan berubah menjadi seorang ninja. Si nenek langsung melancarkan serangan cambuk mautnya kepada Liu Qi. Ternyata Dao Bao sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ia akhirnya harus turun tangan dan membantu Liu Qi dengan melancarkan serangan dari busur panahnya.
Melihat hal itu, Liu Ke langsung menyerang anak panah yang sedang mengarah ke nenek yang sedang melindungi cucunya. Serangan dari Dao Bao pun akhirnya digagalkan. Scene berganti ke rumah si nenek, di mana anak si nenek sedang memegang surat yang berisi asuransi atas kematian si nenek. Ternyata motif dari pembunuhan si nenek adalah karena uang asuransi kematian ekstra. Si nenek dan cucunya datang dan langsung membuat si anak kaget. Si nenek mengumpat perbuatan dari Liu Qi yang sudah merusak tasnya dan memotong rambut cucu kesayangannya. Lain kali ketika ia bertemu, si nenek bersumpah akan membunuhnya. Mendengar hal itu, membuat si anak langsung bersedih karena kasih sayang si nenek kepada cucunya yang merupakan anaknya sangatlah besar dan tulus. Scene pun berganti ke markas Liu Qi. Ia sudah diperban dan diobati atas luka-luka yang diterimanya. Dao Bao pun sedang marah-marah karena pekerjaan Liu Qi tidak ada yang beres satupun. Bagaimana mereka akan mendapatkan uang dan saat ini pun tidak bisa membayar uang sewa ruko. Tugas keenam adalah membunuh gadis imut. Cerita dimulai dengan Liu Qi yang sedang menyiapkan aksinya untuk membunuh si gadis imut di tepi pantai. Namun si gadis imut itu meminta untuk melakukan beberapa syarat terlebih dahulu sebelum dibunuh. Ia meminta beberapa hal yang ingin dilakukannya sebelum dibunuh oleh Liu Qi. Mendengar hal itu, Liu Qi pun menyetujuinya. Gadis itu memberikan daftar keinginan yang sudah ia buat. Liu Qi pun mengajaknya pergi dan melakukan semua daftar keinginannya dengan cepat. Keinginan pertama adalah meminum sebotol soda dengan sekali teguk. Liu Qi pun menemaninya meminum sebotol soda dengan sekali tegukan. Keinginan kedua adalah kencing sambil berdiri. Liu Qi juga menemaninya untuk kencing di urinior. Keinginan ketiga adalah melihat seorang berlari telanjang. Dengan pedenya, Liu Qi berlari sambil telanjang bulat. Sontak perbuatannya mengundang banyak reaksi dari warga sekitar. Ia bahkan sampai ditangkap oleh polisi karena sudah berkeliaran tanpa busana. Si gadis imut hanya mengikuti sambil merekamnya. Keinginan keempat adalah menusuk perawat dengan jarum suntik. Liu Qi pun gemetaran karena perawatnya sangat besar dan kekar. Si gadis imut itu langsung mengambil jarum suntik yang dipegang Liu Qi dan melemparkannya sampai perawat tertusuk. Perawat pun langsung geram dan mengeluarkan semua jarum suntik yang ada pada bajunya dan dilemparkannya ke arah Liu Qi dan si gadis imut. Namun gadis imut malah menggunakan Liu Qi sebagai tameng dan tertusuk banyak jarum suntik oleh perawat. Keinginan kelima adalah makan di restoran mewah. Liu Qi dan si gadis imut pun datang ke restoran mewah, namun sayang, semua meja sudah penuh diisi oleh tamu yang datang. Mengetahui hal itu, Liu Qi dan gadis imut tidak hilang akal. Mereka mengganggu tamu yang duduk di dekat kaca sampai membuat mereka tidak nyaman dan pergi. Akhirnya mereka bisa makan di restoran mewah. Namun Liu Qi kaget karena makanan yang mereka pesan sangat mewah dan banyak. Ia curiga kepada si gadis imut bahwa ia tidak berencana untuk membayar makanannya. Ternyata dugaan itu benar. Mereka pun pergi, diusir dari sana sembari dilempari piring, gelas, sendok, dan lain-lain oleh petugas restoran. Keinginan keenam adalah kehancuran bola mantan pacarnya. Liu Qi bertugas dengan menjadi pohon dan memegangi si abang ganteng sampai tidak bisa bergerak. Namun si gadis imut malah memukul dengan keras kepada kemaluan Liu Qi. Lagian posisi Liu Qi kenapa begini ya? Misi ketujuh adalah mengendarai singa. Liu Qi dan si gadis imut datang ke depan kandang singa yang sedang tidur. Si gadis berencana untuk membangunkan singa itu dengan melemparinya menggunakan batu. Namun hal itu dicegah oleh Liu Qi dan ia memilih untuk merubah dirinya menjadi singa betina dan akhirnya si gadis imut menaikinya. Namun sayang tangan si gadis imut sangat jahil, ia melempari singa sampai bangun. Melihat ada singa betina cantik di depannya, ia pun langsung keluar dari kandangnya dan berlari mengejarnya. Liu Qi pun akhirnya berhasil ditangkap oleh singa. Si gadis imut malah selfie di atas penderitaan Liu Qi. Misi ke-8 adalah melakukan terjun payung. Karena mereka sudah ketinggalan pesawat dan tidak memiliki peralatan, maka Liu Qi meminta untuk menyerah saja. Si gadis imut pun menolak untuk mati jika tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya. Namun Liu Qi tidak habis akal. Ia akhirnya mengeluarkan jurus andalannya yaitu ayam Xiao Fei untuk terbang dan melakukan terjun payung. Xiao Fei langsung terbang dan si gadis imut meminta terus terbang sampai ke angkasa.
Di luar angkasa mereka melepaskan diri dan terjun bebas. Saat sedang terjatuh bebas, Liu Qi akhirnya merubah dirinya menjadi pesawat terbang kertas agar tidak jatuh. Sesampainya di bawah, Liu Qi mengajak untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di daftar, agar ia bisa segera membunuh gadis imut itu. Namun si gadis imut malah menjawab, sekarang yang tidak ingin mati. Sontak perkataan membuat Liu Qi kaget. Si gadis imut akhirnya menjelaskan kepada Liu Qi dia adalah seorang gadis pengidap kanker dan ialah yang menyewa Liu Qi untuk membunuhnya. Si gadis imut pun menjelaskan keinginan terakhirnya adalah mati karena terbunuh bukan karena kanker. Maka ia meminta Liu Qi untuk membunuhnya segera. Saat ini ekspresi Liu Qi berubah, si gadis imut sudah pasrah dan siap untuk mati. Liu Qi pun mengeluarkan gunting terbangnya dan mengarahkannya kepada si gadis imut. Namun niatnya ia batalkan dan berkata, kali ini aku sangat dekat. Itu sangat banyak, tapi aku tetap mengambil uangnya. Karena aku akan menggunakan untuk membawa ke orang yang jenius dalam medis. Ia mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu. Dan ceritanya pun berakhir. Tugas ketujuh adalah bunuh Kapten Jack. Cerita dimulai dengan latar di mana mereka berada di pantai di mana banyak gadis cantik yang bisa memanjakan mata Liu Qi dan Dao Bao. Saat ini mereka sedang menyamar menjadi penjual kelapa karena sampai detik ini Liu Qi belum pernah mendapatkan bayaran sekalipun. Saat Dao Bao sedang menceramahi Liu Qi, ia tiba-tiba menghilang dan sudah berada di dekat gadis cantik yang sedang berjemur. Ia menawarkan diri untuk mengoleskan tabir surya di punggungnya. Tiba-tiba telepon Dao Bao berbunyi, pertanda bahwa pelanggan masuk untuk melaksanakan tugas pembunuhan. Kali ini permintaan datang dari Pak Tua Chen, seorang penjaga pantai Pulau Ayam. Tanpa basa-basi, Dao Bao langsung meminta Liu Qi untuk pergi, walaupun dia sempat menolak dan ingin pergi setelah mengoleskan tabir surya. Ayam Xiao Fei pun tetap menarik Liu Qi untuk segera pergi dari sana. Scene berganti ke kantor Pak Tua Chen. Ia meminta kepada Liu Qi untuk membunuh kapten kapal yang sedang menuju ke arah pantai Pulau Ayam demi menyelamatkan pulau itu dari jarahan penjahat. Pak Tua Chen memberikan bayaran kepada Liu Qi secara langsung. Namun karena ia sudah berhenti didanai sejak 10 tahun, ia hanya bisa membayar sedikit. Liu Qi akhirnya berangkat dengan perubahan diri menjadi ikan. Namun bodohnya Liu Qi, ia berubah menjadi ikan di darat dan tidak bisa ke air. Ia pun meminta Pak Tua Chen untuk melemparkannya ke air. Tak butuh waktu lama, Liu Qi pun tiba bisa mendatangi kapal terbesar tempat di mana kapten berada. Sesuai misi kali ini, ia harus bisa membunuh kapten dan mengusir mereka pergi. Setibanya di dekat kapal kapten, ia berenang di dekat kaca dan mengambil perhatian dari kru yang ada di dalam kapal itu. Kru tersebut bernama Jun. Liu Qi berhenti tenggelam, padahal sekarang dia sedang berubah menjadi ikan tapi malah pura-pura tenggelam. Junnya sama bodohnya dengan Liu Qi memperhatikan ikan itu dan menolongnya karena sedang tenggelam. Liu Qi akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal. Jun menyarankan kepada Ji yang sesama kru untuk mengukus ikan itu untuk makan malam mereka. Jun yang ingin kukus ikan dan Ji yang ingin menggoreng ikan malah berdebat hebat. Jun minta dikukus karena ikan masih hidup. Ji minta digoreng dan mau membunuh ikan itu. Alhasil Liu Qi dibanting dan diinjak oleh Ji. Diambil oleh Jun dan terus sampai berapa kali, membuat keributan di dalam kapal sampai mengundang ketua kapal. Sang kapten malah mengeluarkan pedang dan menebas Liu Qi. Beruntung dia bisa menghindar semua serangan kapten. Kapten pun kaget dan mengambilnya, kemudian kesempatan datang untuk Liu Qi karena sedang berhadapan dengan kapten. Ia langsung melancarkan serangan kepada kapten dengan menembakkan senjata kepada kapten. Dikiranya sudah mengenai dan membunuh kapten, ternyata kapten bisa menahan serangan Liu Qi dengan giginya. Sang kapten nampak bersemangat dan melemparkan Liu Qi yang masih berbentuk ikan untuk menebasnya di udara. Namun Liu Qi langsung berubah menjadi bentuk manusia kembali dan mendarat di pedang kapten. Liu Qi ternyata berhasil mencuri pedang milik Ji tanpa disadarinya. Tanpa berlama-lama, Liu Qi langsung melancarkan serangan kepada kapten. Namun serangannya sangat mudah ditahan dengan tangan kosong kapten sampai pedangnya hancur. Liu Qi juga langsung menerima serangan kuat dari sang kapten. 收得太便宜啦！ Ia akhirnya menelepon Dao Bao untuk meminta bantuan
Namun permintaannya langsung ditolak dengan alasan dia adalah ayam dan tidak bisa berenang. Melihat penampilan Liu Qi, sang kapten langsung teringat akan masa lalunya. Ikat rambut Liu Qi yang lepas mengingatkannya akan masa lalu di mana dia pernah dikalahkan oleh assassin yang mirip dengan Liu Qi sampai meninggalkan bekas luka di badannya yang tidak bisa hilang. Ia pun akhirnya mencoba menyerang Liu Qi untuk mengecek apakah benar dia adalah musuhnya di masa lalu atau bukan. Namun ternyata Liu Qi langsung terkena serangan dan sangatlah lemah. Liu Qi yang sudah bersemangat akhirnya mencoba untuk menenggelamkan kapal. Ia menyerang kaca kapal namun ternyata kapalnya sangatlah kuat dan ia malah kesakitan. Melihat kelemahan kapten, ia akhirnya mengajaknya bermain. Sang kapten akan mundur jika Liu Qi berhasil mengalahkannya dalam permainan itu. Permainannya adalah jika Liu Qi bisa membuat kapten bergerak, bahkan dalam 1 inci, maka ialah pemenangnya dan ia akan pergi dari pulau itu. Liu Qi langsung melancarkan serangan dengan melemparkan telur kepada Ji. Kapten pun akhirnya menoleh ke arah Ji. Secara tiba-tiba Liu Qi langsung menghampiri kapten dan membuatnya kaget sampai ia mundur sedikit. Liu Qi akhirnya bisa memenangkan permainan. Liu Qi akhirnya diantarkan oleh kapal selam kapten ke daratan dan mereka pergi dari pulau. Tugas pun berhasil ia selesaikan. Namun di akhir Liu Qi malah membelikan celana untuk Pak Tua Chen. Habislah semua uang yang ia miliki. Tugas ke-8 adalah pengawal Dachun. Saat ini mereka masih berada di pantai dan tugas datang dari sang istri untuk memotong titik dari suaminya yang suka berselingkuh dengan wanita lain. Liu Qi saat ini menyamar dan melakukan pengintaian menjadi kelapa. Posisi yang sangat disukainya karena ia bisa sambil melihat cewek-cewek yang ada di pantai. Target pun tiba dan Liu Qi melakukan pengintaian. Namun saat melakukan pengintaian, ia melihat ada seorang pemuda bermuka segi 5 yang sedang melakukan pengawalan kepada targetnya. Liu Qi mencoba untuk mendekati target dengan berubah menjadi kepiting. Namun ia berhasil disingkirkan oleh Dachun sang pengawal. Tidak menyerah, Liu Qi langsung merubah dirinya menjadi boneka bebek. Namun pergerakannya masih dirasakan oleh Dachun. Namun ia berhasil akting dan mengelabui Dachun. Namun Dachun malah mengambilnya dan menjadikannya mainan. Kemudian ia menendangnya kembali ke lautan. Liu Qi yang sedang melakukan pengamatan malah dimakan oleh ikan. Beruntung ia bisa keluar dari dalam perutnya dan berenang menuju lokasi targetnya. Liu Qi pun akhirnya ketahuan oleh Dachun. Ia langsung mengangkatnya ke jembatan. Liu Qi meminta kepada Dachun untuk tidak ikut campur dalam misinya kali ini atau dia akan celaka. Dachun yang mendengar hal itu langsung menjelaskan kalau saat ini ia sedang bertugas sebagai pengawal. Liu Qi bersiap untuk melancarkan serangan kepada Dachun dengan gunting terbangnya, namun malah dimakan oleh ikan yang tadi. Sekarang giliran Dachun untuk menyerang. Ia mengeluarkan pistol dan membuat Liu Qi langsung takut. Ia pun mencari cara dan mengajak Dachun untuk melakukan pertarungan dengan tangan kosong dengan 1 pukulan dibalas 1 pukulan. Orang yang pertama jatuh adalah yang kalah. Serangan pertama dilakukan oleh Liu Qi. Ia menyerang Dachun tepat di mukanya namun sangat keras sekeras berlian dan mematahkan tulangnya. Serangan selanjutnya dilancarkan oleh Dachun dan membuat Liu Qi sampai terpental mundur jauh. Untungnya ia masih bisa bertahan. Kemudian serangan demi serangan langsung dilancarkan. Liu Qi yang menerima serangan masih bisa bertahan hari demi hari. Sampai tiba waktu si bapak untuk pergi dari tempat menginapannya untuk mengajak Dachun untuk pergi. Melihat sang target yang lewat begitu saja, Liu Qi mencoba untuk mengalihkan perhatian Dachun. Mendapat kesempatan itu, Liu Qi langsung melancarkan serangan kepada sang target. Namun dengan sigap, Dachun mengeluarkan jurus mengunci 7 hari dan tidak bisa lepas dari Liu Qi. Percobaan demi percobaan dilakukan Liu Qi untuk melepaskan kuncian dari Dachun, namun tetap tidak berhasil. Sampai tiba waktu di mana ia bertemu dengan Shisan. Mendapat kesempatan, Shisan langsung melancarkan serangan kepada Liu Qi. Namun pedangnya berhasil ditahan oleh tubuh Dachun yang sekeras berlian. Serangan kedua dilancarkan Shisan yaitu Shuriken.
Serangan itu berhasil ditahan oleh Liu Qi dengan cara berputar. Akhirnya si Shen pun pergi dan scene berganti di mana Liu Qi sedang bersantai dengan Da Chun. Pada saat sedang bercerita, serangan rudal tiba-tiba datang mengarah ke pantai. Melihat hal itu, Liu Qi langsung berlari dari sana. Namun jiwa sebagai seorang polisi yang bekerja untuk menyelamatkan masyarakat, akhirnya Da Chun mengeluarkan kekuatan penuh untuk melepaskan dirinya dari Liu Qi. Rudal pun berhasil ia tahan dan meledak hebat. Hal itu membuat semua orang terpental dan Da Chun pun akhirnya tak sadarkan diri dan tenggelam di pantai. Ternyata orang yang melancarkan serangan itu adalah orang dari instan. Liu Qi pun sangat marah dengan perbuatannya. Tugas ke-9 adalah pulau dalam bahaya. Setelah menerima serangan rudal dari instan, Da Chun yang tak sadarkan diri berhasil diselamatkan oleh ayam Xiao Fei yang berubah ke wujud manusia berotot dan membawanya ke jembatan. Ternyata Xiao Fei sedang melaksanakan tugas. Permintaan dari Dao Bao adalah membawa Liu Qi, namun dia malah membawa Da Chun. Ia pun akhirnya dimarahi oleh Dao Bao. Sementara itu, Liu Qi yang sudah marah berdiri di jembatan dan memandangi istan. Ia pun didatangi oleh pangeran dari istan dan pertarungan antara Liu Qi dan pangeran dari istan pun terjadi. Serangan Liu Qi berhasil dipatahkan oleh pangeran. Kemudian pangeran melakukan pelacakan data diri dari Liu Qi. Ia kaget, ternyata Liu Qi adalah assassin lama yang sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, pangeran langsung melancarkan serangan kepada Liu Qi. Beruntung ia sempat diselamatkan oleh ayam Xiao Fei. Pangeran pun akhirnya datang mendekati pulau dan melakukan scanning di pulau. Ia akhirnya menemukan batu ajaib ada di pulau itu yang sedang ia inginkan. Pangeran pun langsung menggunakan mesin pencanggihnya untuk mengeluarkan batu dari tanah. Pak Tua Chen yang melihat hal itu berteriak karena batu itu adalah penahan dari pulau ini. Jika batu itu diambil maka pulau akan tenggelam. Pangeran pun mengumumkan yang bisa didengar oleh semua penduduk yang ada di pulau. Ia menyatakan akan mengambil batu yang mempunyai energi langka di pulau ini. Ia menjelaskan untuk semua penduduk jika ingin selamat maka silakan untuk segera mengungsi. Mendengar hal itu, Mao Xiaomi langsung datang dan menantang pangeran dari instan. Liu Qi, Da Bao, dan Da Chun menaiki kapal kecil dengan menggunakan tenaga penggerak dari Xiao Fei untuk pergi dari pulau itu. Ia bercerita bahwa di dunia ini terdapat dua kekuatan besar. Satu kekuatan dari instan yang memiliki IQ tinggi dengan menciptakan banyak teknologi canggih, dan kekuatan dari seni bela diri wuxia. Di antara mereka ada Liu Qi dan lain-lain sebagai manusia yang lemah. Da Bao berencana untuk pergi dari sana demi menyelamatkan semuanya. Namun ekspresi Liu Qi masih sangat aneh. Ia pun diminta oleh Da Chun untuk menyelamatkan pulau dengan memberinya semua harta kekayaannya. Pertarungan antara Mao Xiaomi dengan pangeran sudah dimulai. Mao Xiaomi melancarkan serangan namun kuku tajamnya berhasil dipotong oleh pangeran. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Wao Feng. Wao Feng pun akhirnya melancarkan serangan kepada pangeran dengan suara dari gitarnya. Namun lagi-lagi pangeran berhasil menahan dan mengembalikan serangannya membuat mereka berdua kewalahan. Pangeran juga mengeluarkan senjata cambuknya untuk melumpuhkan Wao Feng dan Mao Xiaomi. 谁敢欺负秘密，我就让他见识一下真正的。 Serangan berikutnya datang dari Pak Tua Cheng. Ia menembak pangeran dengan pistol miliknya. Namun berhasil dikembalikan dan menembus dada dari Pak Tua Cheng sampai terjatuh. Serangan selanjutnya dari Presiden Zhang yang memakai topi jerami mirip punya Akagami Sang yang dititipkan ke Luffy. Ia menyerang pangeran dari atas dan membuat pangeran heran. Bagaimana bisa orang mengeluarkan energi yang begitu besar? Pangeran pun mengeluarkan serangan kepada Presiden Zhang yang membuatnya terlempar jauh ke belakang. Namun berhasil ditahan dan dilemparkan ke alat yang sedang pangeran gunakan untuk mengeluarkan batu di pulau itu. Perbuatannya membuat pangeran marah dan mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Beruntung Liu Qi datang dan menyelamatkan Presiden Zhang. Nampaknya Liu Qi sudah mendapatkan kembali ingatan dari kekuatannya.
ia akhirnya bisa menggunakan kembali senjata pedang legendarisnya untuk menyerang pangeran dari Istan. Akibat serangannya, akhirnya tangan kanan pangeran Istan berhasil dirusak oleh Liu Qi. Namun tangan itu masih bisa digunakan dan mengeluarkan pedang laser seperti di Star Wars. 等我来帮你搞定这个四眼仔，下的就交给我吧。 Tugas ke-10 adalah pedang bermata seribu. Liu Qi yang mengambil tugas dari Dachun dengan keyakinannya akhirnya diberikan pedang bermata seribu oleh Dao Bao. Dao Bao akhirnya menceritakan kepada Liu Qi bahwa ia menemukannya di pinggir pantai 2 tahun yang lalu. Namun pada saat Dao Bao bercerita, Liu Qi sudah tidak berada di sana. Kembali ke pertarungan antara Liu Qi dengan pangeran dari Istan, pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Namun dengan mudahnya serangan pedang Liu Qi yang sudah banyak retak berhasil dihancurkan pangeran. Beruntung ia dibantu oleh Sisan. Pertarungan kini menjadi 2 lawan 1. Sisan berhasil merusak pakaian dari pangeran. Serangan berikutnya datang dari udara di mana Xiao Fei yang terbang berhasil melancarkan serangan dan menghancurkan perisai milik pangeran. Pertarungan semakin sengit, pangeran mengeluarkan serangan kuat mengarah ke Sisan. Beruntung ia berhasil didorong oleh Liu Qi. Dikira Liu Qi sudah mati, ternyata ia malah berubah menjadi daun dan mengeluarkan teknik milik Dachun, yaitu teknik kunci 7 hari. 绝技，神功，危险！ Liu Qi meminta kepada Sisan untuk menyerangnya. Namun serangan Sisan berhasil ditahan oleh pangeran sampai ia tidak bisa bergerak. Liu Qi berusaha untuk mengontrol guntingnya yang sudah hancur dan menyatukannya kembali. Ia menyerang pangeran dengan menggunakan gunting hingga menembus pangeran dan dirinya sendiri. Namun pangeran masih belum mati karena ia sudah merancang dirinya agar tidak mudah mati. Liu Qi yang sedang sekarat akhirnya teringat masa lalunya. Ia adalah asasin terkuat atau asasin bayangan Wuxian yang memiliki kode 7. Ia kehilangan ingatan karena pengkhianatan dari kekasihnya yang menusuknya dari belakang. Ia dikhianati oleh sesama asasin di masa lalu. Beruntung ia bisa menghancurkan jembatan tempatnya berdiri dan menghanyutkan semua asasin termasuk dirinya di sana. Saat ini Liu Qi sangatlah kuat. Ia bahkan mengeluarkan energi yang meluap-luap di sekitarnya. Serangan kuat dari pangeran tidak terdampak sedikit pun kepadanya. Ia akhirnya mengambil pedangnya dan berhasil menyatukan kembali pecahan dari pedangnya yang ada di sana. Melihat hal itu, Sisan juga mengaktifkan mode transfer penglihatan kepada ketuanya. Liu Qi melancarkan serangan kepada pangeran dan berhasil menembus perisainya. Ia bahkan bisa memotong tangan kanan yang menjadi senjata dari pangeran. Tidak habis akal, pangeran masih memiliki senjata android yang ada di sana. Ia memanggil senjatanya yang sangat besar. Namun itu bukanlah hal yang sulit untuk ditaklukkan. Dengan sekali tebas, Liu Qi berhasil menghancurkan senjata android andalan pangeran dari Istan. Pangeran pun terlempar dan berjanji akan membalasnya kemudian hari. Melihat hal itu, ketua dari Sisan meminta kepada Sisan untuk membunuh Liu Qi. Nampaknya ketua Sisan adalah salah satu asasin yang bersengkokol untuk membunuh Liu Qi 2 tahun yang lalu. Xin pun berganti ke ruang operasi di markas Liu Qi. Ternyata Pak Tua Chen dan yang lain masih bisa terselamatkan. Saat ini kondisi mereka sedang tegang karena operasi Liu Qi sedang berlangsung. Namun tiba-tiba Liu Qi berhasil selamat dan keluar dari ruang operasi dengan gagahnya. Namun sepertinya ingatan Liu Qi masih hilang dan ia masih berbuat konyol seperti dulu. Ia kaget karena ternyata banyak pelanggan yang datang ke salonnya kali ini. Padahal mereka adalah orang yang bertarung dengannya. Saat ini mereka juga sedang siaga karena melihat sosok Liu Qi yang sangat kejam. Liu Qi mencari guntingnya yang tidak ada di saku. Ternyata Sisan tidak membunuh Liu Qi sesuai perintah dari ketuanya.
Malah ia meminta kepada kita sebut saja Thor untuk memperbaiki gunting Liu Qi. Namun ia tidak bisa memperbaikinya, namun bisa membuatkan salinannya seperti gunting milik Liu Qi. Si Shan pun melemparkan gunting itu ke arah Liu Qi. Ia pun menerimanya dan kembali ke sehariannya sebagai asasin pembunuh bayaran. Dan ceritanya pun berakhir di sini. Closing. Begitulah kisah dari seorang asasin bayangan Wuxian dengan kode 7 yang kehilangan ingatannya. Gimana cuy, ceritanya apakah menarik? Sang asasin yang sangat kuat namun kehilangan semua ingatan dan ketangkasannya. Like jika kalian suka, jangan lupa komen, share dan subscribe channel Movie Klonal. Oke, sekian dulu dari Mimin. Sekian, terima kasih.